Reptil adalah kelompok hewan vertebrata yang memiliki kulit bersisik, kering, dan tidak berlendir. Ia bernapas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar dan juga sebagian dengan cara ovovivipar atau bertelur dan beranak. Ordo-ordo dalam kelas Reptilia yang pertama ada Ordo Crocodilia, Ordo Spenodontia, Ordo Squamata, dan Ordo Testudina. Ciri-ciri umum dan khusus reptil yaitu yang pertama memiliki kulit sisik untuk membantu mereka menjaga kelembaban dan melindungi tubuhnya. Yang kedua, reptil bernapas menggunakan paru-paru, baik di darat maupun di air. 3. Berdarah dingin atau poikilotherm. Suhu tubuh reptil dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Yang keempat, fertilisasi secara internal. Yang kelima, memiliki ukuran tubuh yang terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Yang keenam, beberapa reptil seperti ular dan kadal memiliki lidah bercabang yang berfungsi sebagai alat peraba dan membantu untuk mereka mencari mangsa dan mendeteksi lingkungan sekitar. Yang ketujuh, sebagian besar reptil kecuali ular memiliki 4 kaki yang membantu mereka dalam bergerak. The first order atau ordo yang pertama adalah Crocodilia. Crocodilia merupakan ordo reptil terbesar yang hidup di lingkungan air tawar maupun payau, yang mencakup buaya, aligator, kaiman, dan gavial. Kelompok ini merupakan salah satu reptil tertua yang masih hidup, bahkan sudah ada sejak zaman dinosaurus. Ordo Crocodilia ini tersebar di berbagai benua, baik Afrika, Asia, Australia, maupun Amerika. Crocodilia sendiri memiliki berbagai ciri-ciri. Yang pertama, memiliki kerangka yang kuat dan tubuh berlapis pelindung. Tubuh Crocodilia dilapisi oleh sisik keras yang tersusun dari keratin dan diperkuat oleh osteoderm atau tulang kecil di bawah kulit yang membentuk perisai alami. Ini membantu melindungi mereka dari predator lain dan juga saat selama perkelahian antar sesama spesies. Yang kedua, rahang yang kuat dan gigi soket atau decodont. Crocodilia memiliki rahang terkuat di dunia hewan dengan struktur gigi yang disebut decodont. Artinya, gigi tertanam dalam soket tulang rahang. Gigi-gigi ini tidak digunakan untuk mengunyah, melainkan untuk pencengkeram dan merobek mangsanya. Yang ketiga, indera tajam untuk berburu dalam air. Mata, lubang hidung, dan telinga mereka terletak di bagian atas kepala. Hal ini memungkinkan mereka untuk tetap sembunyi di bawah air sambil tetap mengintai mangsa. Mereka juga memiliki selaput pelindung mata atau nictitating membrane untuk melihat dengan jelas saat menyelam. Yang selanjutnya, reproduksi secara ovipar. Crocodilia bereproduksi secara bertelur atau ovipar, yang dimana saat proses bertelur, betina akan menjaga sarang, membantu anak menetas keluar dari telur, dan bahkan mengangkut anak-anaknya ke air menggunakan mulutnya. Selanjutnya, poikilotherm atau berdarah dingin. Nah, Crocodilia sebagai hewan poikilotherm, suhu tubuh mereka sangat bergantung pada lingkungan. Mereka sering berjemur di bawah sinar matahari untuk menghangatkan tubuh dan masuk ke air saat suhu tubuh terlalu tinggi. Yang selanjutnya, memiliki kemampuan adaptasi akuatik. Ekor yang panjang dan pipih dapat membantu mereka dalam berenang, sementara kaki yang pendek dan berselaput digunakan untuk manuver di dalam air. Mereka dapat menutup katup tenggorokan dan lubang hidung yang memungkinkan mereka menyelam cukup lama dalam air tanpa mengkhawatirkan air masuk ke paru-paru. Dari keempat contoh yang diambil di awal, buaya, aligator, kaiman, dan gavial masing-masing memiliki ciri khas yang membedakannya. Yang pertama, buaya atau Crocodilidae. Crocodilidae umumnya memiliki moncong yang runcing dan berbentuk huruf V, dan gigi keempat rahang bawah terlihat jelas saat mulut tertutup. Mereka dapat hidup di air tawar maupun air payau. Yang selanjutnya, aligator dari famili Alligatoridae. Memiliki moncong yang lebih lebar dan berbentuk U, dengan gigi yang tersembunyi saat mulut tertutup.
Habitat ini terbatas di air tawar seperti rawa dan sungai. Yang selanjutnya, kaiman. Kaiman termasuk ke dalam subfamili Alligatoridae. Memiliki bentuk tubuh yang mirip aligator, namun umumnya ukurannya lebih kecil. Mereka juga hidup di air tawar, dan beberapa spesies memiliki sisik keras tambahan di punggung. Selanjutnya, gavial atau dari famili Gavialidae memiliki moncong yang sangat panjang dan ramping, yang merupakan bentuk adaptasi khusus untuk menangkap ikan. Gavial hanya ditemukan di sungai besar di India dan Nepal, dan memiliki gigi-gigi tipis yang rapat serta tidak cocok untuk memangsa hewan besar. Salah satu contoh spesies dari Crocodilia adalah buaya muara atau Crocodylus porosus dengan taksonomi Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, order Crocodilia, famili Crocodilidae, genus Crocodylus, dan nama spesies Crocodylus porosus. Yang kedua tentang ordo Sphenodonta yang juga dikenal dengan nama Rhynchocephalia. Kelompok ini unik banget karena sekarang cuma ada satu spesies yang masih hidup, yaitu tuatara, yang cuma bisa ditemukan di Selandia Baru. Nama tuatara berasal dari bahasa Maori yang artinya punggung berduri, karena di punggungnya ada deretan duri kecil yang unik. Pertama, dari segi karakteristik umum, tuatara memang milik kadal, tapi sebenarnya mereka berbeda. Salah satu ciri khasnya adalah struktur tengkoraknya yang kuat dan rigid, berbeda dengan kadal. Giginya juga unik karena nempel langsung di tulang rahang dan nggak bisa tumbuh lagi kalau copot. Selain itu, tuatara punya mata 3, kecil di atas kepalanya yang disebut parietal eye. Mata ini nggak untuk melihat seperti mata biasa, tapi bisa mendeteksi cahaya dan gelap, membantu mereka mengatur ritme harian atau circadian rhythm. Tuatara ini biasanya aktif di malam hari dan punya umur yang luar biasa panjang, bisa sampai lebih dari 100 tahun. Makanan mereka beragam, mulai dari serangga, cacing, sampai burung kecil. Dulu, ordo Sphenodonta sangat beragam dan tersebar luas di zaman Mesozoikum, tapi sekarang cuma tuatara yang bertahan hidup. Makanya, tuatara sering disebut living fossil atau fosil hidup, karena bentuk dan cara hidupnya hampir gak berubah sejak zaman dinosaurus. So, that's all about Sphenodonta. Even though only tuatara survive today, this group tell you a lot about reptile evolution. Don't forget, tuatara is not just a lizard, it is living fossil that connect you to the age of dinosaurs. Ngomong-ngomong, tadi kamu sebelum kuliah makan pakai apa yuk? Pakai pecel. Pakai pecel. Ngomong-ngomong soal makanan daerah, ada loh salah satu spesies dari ordo Squamata yang menggunakan nama makanan daerah, yaitu pecel Madiun. Kalian tahu apa enggak? Tidak. Nama ilmiahnya adalah Critodactylus pecel Madiun. Kalian udah tahu apa belum dengan spesies yang satu ini? Pecel Madiun yang memiliki nama ilmiah Critodactylus pecel Madiun merupakan salah satu spesies baru dari cicak jari lengkung yang ditemukan di wilayah Jawa Timur, tepatnya di daerah Madiun. Nama pecel Madiun diambil dari makanan khas daerah tersebut, yaitu pecel. Klasifikasi dari cicak pecel Madiun adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kingdomnya. Kingdomnya adalah Animalia dengan Phylum Chordata, kelasnya Reptilia, ordonya adalah Squamata, famili Genconidae, genusnya Critodactylus dengan nama spesies Critodactylus pecel Madiun. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui tentang klasifikasi dari Critodactylus pecel Madiun, kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa sih Critodactylus pecel Madiun masuk ke dalam ordo Squamata, bukan ordo yang lain? Selanjutnya yaitu ordo keempat, ordo Testudinata atau Chelonian, merupakan ordo dari hewan reptil yang memiliki ciri khas yaitu memiliki cangkang. Ukuran tubuhnya pendek dan lebar, dilindungi oleh karapas dan plaston, tidak memiliki gigi dan lidahnya tidak dapat menjulur. Selanjutnya dalam ordo ini terdiri dari 5 famili. Yang pertama ada Charididae, yang kedua ada Testudinidae, yang ketiga ada Emididae, yang keempat ada Demodidae, Demochelidae, yang kelima ada Cerotichylidae.
Contoh hewan dalam ordo Chelonia, yaitu kura-kura dan penyu. Jadi sederhananya semua penyu itu termasuk kura-kura, sedangkan tidak semua kura-kura adalah penyu. Terus apa bedanya kura-kura dan penyu? Bedanya dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, cangkangnya. Cangkang kura-kura itu keras dan berbentuk kubah, sedangkan cangkang penyu yaitu pipi dan aerodinamis. Yang kedua yaitu kaki. Kaki kura-kura itu berbentuk cakar yang berfungsi untuk berjalan, sedangkan kaki penyu berbentuk sirip berfungsi untuk berenang. Yang ketiga yaitu habitat. Habitat dari kura-kura sebagian besar itu hidup di darat dan ada juga yang hidup di dekat dengan air. Kemudian untuk habitat penyu itu sebagian besar hidup di air, kecuali betina saat bertelur. Terus yang keempat yaitu makanan. Untuk makanan dari kura-kura yaitu daun dan buah-buahan atau herbivore. Untuk makanan penyu yaitu ubur-ubur atau alga. Selanjutnya adalah spesies kura-kura dari spesies Testudo hermanni atau kura-kura Hermann. Klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Vertebrata, kelas Reptilia, ordo Testudinata, famili Testudinidae, genus Testudo, spesies Testudo hermanni atau kura-kura Hermann. Yaitu dengan ciri-ciri memiliki cangkang yang keras dengan cakar dan tubuh berwarna gelap. Kura-kura ini memiliki karapas berwarna kuning muda hingga kuning keemasan dengan bercak-bercak hitam gelap yang besar. Kemudian plastronnya memiliki dua garis hitam memanjang yang relatif kontinu dan sejajar. Selanjutnya yaitu salah satu spesies penyu atau Dermochelis choricae atau penyu belimbing. Klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Vertebrata, kelas Reptilia, ordo Testudinata, famili Dermochelides, genus Dermochelis, spesies Dermochelis choriaceae atau penyu belimbing. Di mana penyu ini memiliki ciri yaitu panjang tubuh atau panjang karapasnya itu bisa mencapai 3 meter. Kemudian warna tubuhnya hitam sampai abu-abu kehijauan. Kakinya tidak bercakar dan perisainya itu memanjang. Perisainya itu ditutupi oleh kulit sebanyak 7 lipat yang memanjang dan berbintik putih tanpa keping yang jelas. Dan habitat dari penyu ini kebanyakan hidup di daerah yang dingin. Sejarah reptil dalam R. Jangkral 1969 dibagi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama mulai pada zaman karbon atas sekitar berapa tahun? Coba tebak. Pada sekitar 300 juta tahun yang lalu dengan munculnya Cotylosaurida. Nah, dipikiran dari situ mungkin berevolusi semua kelompok sesudahnya dan berakhir di zaman Trias sekitar 200 juta tahun yang lalu. Meskipun selama tahap 100 juta tahun ini berbagai jumlah kelompok reptilia hidup di darat. Yang terbanyak terdapat ialah reptilia sebangsa mamalia, termasuk 2 ordo yaitu Pelisosauria dan Thrasipsida. Yang pertama, sangat banyak jumlah spesies dan individunya, dan yang terakhir lebih sedikit menurut fosil-fosil yang ditemukan. Thrasipsida terjadi dari Plesiosaurida dan dari Trapesid. Karnivor kecil berkembanglah mamalia yang menjelang akhir evolusinya. Pada zaman Trias ditemukan sebagai fosil pada saat dinosaurus mengalami evolusinya. Tahap kedua mulai pada zaman Trias sekitar 200 juta tahun yang lalu. Pada saat reptilia yang ada, sebagian besar diganti oleh Archosaurida yang menguasai daratan selama sisa masa Mesozoikum, sekitar 130 juta tahun. Zaman ini reptilia besar, Archosaurida, berkembang menjadi dinosaurian di daratan, Pterosaurida di udara, dan buaya di air tawar dan lautan. Selama tahap kedua ini, timbul kelompok-kelompok reptilia lain yaitu Ichthyosauria dan Lesiosauria laut. Tahap ketiga, evolusi reptilia diawali sekitar 70 tahun yang lalu pada akhir masa Mesozoikum. Pada saat dinosaur, Pterisauria dan reptilia laut punah.
Tir, menurut kamu siapa sih kerabat terdekat buaya? Apa itu ular, burung, atau kura-kura? Kira-kira siapa ya? Teman-teman yang ada di kelas bisa bantu jawab? Kita tunjuk aja gak sih? Boleh. Yang hari ini pakai baju putih bisa bantu kita jawab ya. Kita hitung dalam 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, gak ada yang bisa jawab nih. Kita bahas aja gak sih? Boleh, kita lanjut pembahasan. Cekidot. Kladogram adalah diagram percabangan yang dianggap sebagai mewakili hubungan kekerabatan di antara organisme atau kelompok yang dikelompokkan. Kladogram dianggap sebagai pohon evolusi. Kladogram menjelaskan bagaimana organisme berasal dari nenek moyang yang sama. Pengelompokan hewan reptilia didasarkan pada kesamaan morfologi. Ciri-cirinya seperti hewan bernapas menggunakan paru-paru, memiliki kulit yang kering, keras, dan bersisik, memiliki jantung 4 ruang, dan termasuk hewan darah dingin. Buaya dimasukkan ke dalam kelas reptilia karena klasifikasi tradisional masih menggunakan ciri morfologi dan fisiologi, bukan hanya berdasarkan kekerabatan filogenetik. Secara morfologi dan fisiologi, buaya memiliki ciri khas reptil seperti kulit bersisik, bertelur dengan bercangkang keras, berdarah dingin atau poikiloton. Namun, menurut kladogram atau pohon filogenetik, buaya ternyata memiliki kekerabatan lebih dekat dengan burung atau aves dibandingkan dengan kadal atau kura-kura. Hal ini karena buaya dan burung berasal dari nenek moyang yang sama dalam kelompok Archosauria. Keduanya berbagi beberapa ciri evolusioner, seperti struktur jantung yang hampir serupa, 4 ruang, dan perilaku merawat anak. Jadi, meskipun buaya lebih dekat secara evolusi dengan burung, ia tetap dikelompokkan ke dalam kelas reptilia karena sistem klasifikasi linear tradisional masih mempertahankan kelompok berdasarkan kemiripan ciri morfologi utama, bukan semata hubungan genetik.